Bukan bodoh, tapi tidak tahu. Ada satu kesalahan besar yang sering kita lakukan dalam menilai manusia. Kita menyebut orang lain bodoh, padahal yang sebenarnya terjadi, mereka hanya tidak tahu. Dan menurut Bertrand Russell, dua hal ini sama sekali tidak identik. Di zaman sekarang, di mana semua orang bisa berbicara, beropini, dan berdebat dengan suara keras, ketidaktahuan sering disamarkan sebagai keyakinan, dan justru disitulah masalah dimulai. Bertrand Russell, filsuf, matematikawan, dan peraih Nobel Sastra, pernah menulis sebuah kalimat yang sangat terkenal. The trouble with the world is that the stupid, architecture, and the intelligent are full of doubt. Masalah dunia ini adalah orang bodoh selalu yakin, sementara orang cerdas justru penuh keraguan. Namun, kalimat ini sering disalahpahami. Russell tidak sedang menghina orang yang tidak tahu. Ia sedang mengkritik sikap mental tertentu. Bodoh, stupid, versus tidak tahu, ignorance. Dalam filsafat Russell, ignorance dan stupidity adalah dua hal yang berbeda. Ignorance, tidak tahu, adalah kondisi manusiawi. Semua manusia lahir ignorant. Tidak ada dosa dalam ketidaktahuan. Stupid, bodoh, bukan soal IQ, bukan soal pendidikan, tapi soal menutup diri dari koreksi. Russell memandang kebodohan bukan sebagai kekurangan pengetahuan, melainkan penolakan terhadap keraguan. Orang bodoh dalam pengertian ini bukan orang yang belum belajar, melainkan orang yang merasa sudah selesai belajar. Ignorance adalah awal filsafat. Dalam tradisi filsafat klasik, ketidaktahuan justru dianggap mulia. Socrates jauh sebelum Russell mengucapkan kalimat legendaris, I know that I know nothing. Bukan karena ia benar-benar kosong, tetapi karena ia sadar. Kesadaran akan ketidaktahuan adalah awal kebijaksanaan. Russell berdiri di jalur yang sama. Bagi Russell, manusia yang mengakui dirinya tidak tahu masih punya peluang untuk menjadi bijak. Tapi manusia yang menolak ketidaktahuan, yang merasa paling benar, paling suci, paling rasional, justru berada di tepi bahaya. Mengapa orang ignorant tidak berbahaya? Orang yang tidak tahu biasanya berkata, saya belum mengerti, saya bisa salah, ajari saya. Sementara orang bodoh berkata, semua sudah jelas, tidak perlu diskusi, yang berbeda pasti salah. Perbedaannya bukan di otak, tapi di sikap terhadap kebenaran. Russell melihat sejarah dunia dipenuhi oleh penderitaan, bukan karena terlalu banyak orang bodoh secara intelektual, tetapi karena terlalu banyak orang yang yakin tanpa dasar. Kebodohan yang berbahaya bagi Russell, kebodohan yang paling berbahaya bukanlah kebodohan individu, melainkan kebodohan kolektif. Ketika ketidaktahuan berubah menjadi ideologi, ketika keyakinan buta diberi kekuasaan, ketika keraguan dianggap kelemahan, disitulah tragedi manusia dimulai. Kita akan masuk lebih dalam mengapa orang cerdas justru ragu, mengapa keraguan bukan tanda kelemahan, dan bagaimana Russell melihat keyakinan absolut sebagai akar kekerasan. Jika ketidaktahuan adalah manusiawi, lalu kapan ia berubah menjadi kebodohan? Mengapa orang cerdas selalu ragu? Bertrand Russell percaya bahwa keraguan bukanlah kelemahan akal. Justru sebaliknya, keraguan adalah tanda bahwa akal sedang bekerja. Dalam pandangan Russell, orang yang benar-benar berpikir
tidak akan pernah sepenuhnya puas dengan satu jawaban. Bukan karena ia bingung, tetapi karena ia sadar kenyataan selalu lebih kompleks daripada keyakinan manusia. Mengapa orang cerdas meragukan diri sendiri? Russell menjelaskan bahwa setiap pengetahuan manusia bersifat sementara dan terbatas. Apa yang hari ini kita anggap benar, besok bisa runtuh oleh bukti baru. Ilmu pengetahuan tumbuh bukan karena keyakinan mutlak, melainkan karena kesediaan untuk salah. Disinilah perbedaan mendasarnya. Orang ignorance berkata, "Saya tidak tahu, saya ingin belajar." Orang cerdas berkata, "Saya tahu sejauh ini, tapi saya bisa keliru." Orang bodoh berkata, "Saya pasti benar." Bagi Russell, kepastian absolut adalah ilusi psikologis. Ia bukan lahir dari kebenaran, melainkan dari ketakutan akan ketidakpastian. Keyakinan dan kekerasan dalam bukunya Power, A New Social Analysis tahun 1938, Russell menulis bahwa sebagian besar kekerasan dalam sejarah tidak dilakukan oleh orang yang ragu, melainkan oleh orang yang sangat yakin bahwa Tuhan ada di pihaknya, yakin bahwa ideologinya paling benar, yakin bahwa tujuannya membenarkan segalanya. Russell melihat pola yang berulang. Semakin sederhana sebuah keyakinan, semakin keras ia dipertahankan, semakin dangkal pemahamannya, semakin radikal tindakannya. Kepastian sebagai musuh akal sehat. Russell menyebutnya fenomena ini sebagai dogmatisme, sikap mental yang menolak pertanyaan. Dogma tidak membutuhkan bukti, dogma hanya membutuhkan musuh. Dan ketika pertanyaan dianggap ancaman, maka berpikir dianggap dosa. Disinilah ignorance berubah menjadi stupidity. Bukan karena kurang pengetahuan, tetapi karena menolak kemungkinan salah. David Hume dan skeptisisme. Russell tidak berdiri sendiri. Ia sangat dipengaruhi oleh filsuf empiris David Hume yang berpendapat bahwa bahkan sebab akibat pun tidak bisa dipastikan secara mutlak. Hume menulis, "Custom is the great guide of human life." Kebiasaanlah yang membimbing hidup manusia. Artinya, banyak hal yang kita anggap pasti sebenarnya hanya kebiasaan berpikir. Russell mengambil ide ini lebih jauh. Jika manusia menyadari betapa rapuhnya pengetahuannya, maka ia akan menjadi lebih rendah hati dan lebih manusiawi. Keraguan sebagai etika intelektual. Bagi Russell, keraguan bukan hanya metode berpikir, tetapi sikap moral. Keraguan membuat kita lebih sulit menghakimi, lebih lambat membenci, lebih berhati-hati menggunakan kekuasaan. Tanpa keraguan, akal berubah menjadi senjata. Dan mungkin inilah ironi terbesar. Dunia tidak hancur karena terlalu banyak orang yang tidak tahu, melainkan karena terlalu banyak orang yang tidak mau ragu. Jika keraguan adalah kebajikan, mengapa kita justru diajarkan untuk selalu yakin? Mengapa orang terdidik bisa tetap bodoh? Ada satu fakta yang tidak nyaman, yang sering kita abaikan. Pendidikan tidak selalu membuat manusia berpikir. Ia bisa membuat manusia pandai berbicara, pandai mengutip, pandai terlihat cerdas, namun tetap berhenti berpikir. Bertrand Russell sangat menyadari paradoks ini. Dalam esainya tentang pendidikan, Russell menulis bahwa sistem pendidikan seringkali lebih sibuk menciptakan kepatuhan daripada pemikiran bebas. Pendidikan bukan vaksin kebodohan. Russell membedakan dengan jelas knowledge, pengetahuan, wisdom, kebijaksanaan. Seseorang bisa penuh pengetahuan namun miskin kebijaksanaan. Dan justru tipe inilah yang paling bahaya. Mengapa? Karena orang bodoh yang tidak berpendidikan biasanya tidak punya kuasa. Tapi orang bodoh yang terdidik punya bahasa, punya legitimasi, punya otoritas. Russell menulis bahwa kejahatan terbesar sering dilakukan oleh orang-orang yang sangat terorganisir, sangat patuh, dan sangat yakin bahwa mereka benar. Hannah Arendt dan Banality of Evil. Di titik inilah pemikiran Russell bertemu dengan filsuf politik Jerman, Hannah Arendt. Saat meliput persidangan Adolf Eichmann,
salah satu arsitek Holocaust, Arendt terkejut bukan oleh kebencian, melainkan oleh ketiadaan pikiran. Eichmann bukan monster. Ia bukan orang gila. Ia bukan orang bodoh secara intelektual. Ia hanyalah orang yang tidak pernah berpikir sendiri. Arendt menyebut ini sebagai the banality of evil, kejahatan yang banal. Kejahatan yang lahir bukan dari niat jahat, melainkan dari ketaatan tanpa refleksi. Kebodohan sebagai absennya berpikir. Arendt tidak menyamakan kebodohan dengan rendahnya IQ. Baginya, kebodohan adalah ketiadaan dialog batin. Ketika manusia berhenti bertanya, apakah ini benar? Apakah ini adil? Apakah aku bertanggung jawab? Maka ia siap melakukan apa saja. Russell akan setuju sepenuhnya, karena baginya, orang bodoh yang paling berbahaya bukan yang tidak tahu, tetapi yang mengganti pikiran dengan perintah. Kepatuhan, musuh rasionalitas. Dalam banyak rezim, kepatuhan dipuji sebagai kebajikan. Namun, bagi Russell dan Arendt, kepatuhan tanpa berpikir adalah bentuk tertinggi kebodohan. Orang ignorant masih bisa belajar, orang ragu masih bisa berhenti. Tapi, orang patuh, ia hanya menjalankan, dan disitulah kejahatan menjadi normal. Mungkin pertanyaannya bukan lagi, mengapa orang bisa bodoh, tetapi mengapa manusia rela berhenti berpikir? Jika berpikir itu melelahkan, maka kebodohan adalah jalan pintas, dan manusia sangat menyukai jalan pintas. Ketika kepastian menjadi identitas. Di dunia modern, kebodohan jarang tampil sebagai ketidaktahuan. Ia tampil sebagai kepastian. Media sosial, politik, dan ideologi tidak lagi menjual kebenaran. Mereka menjual identitas. Bukan lagi apa yang benar, tetapi siapa kita. Bertrand Russell sudah memperingatkan ini jauh sebelum era digital. Dalam Authority and the Individual, Russell menulis bahwa ketika individu larut dalam kelompok, akal sering dikorbankan demi rasa aman. Identitas menggantikan pikiran. Ketika keyakinan berubah menjadi identitas, meragukannya terasa seperti mengkhianati diri sendiri. Maka pertanyaannya tidak lagi dicari, ia justru dihindari. Dan di titik ini, ignorance telah sepenuhnya berubah menjadi stupidity. Russell menyebut fenomena ini sebagai tyranny of the majority. Tirani yang tidak selalu kejam, tapi selalu nyaman. Nietzsche dan ketakutan akan kekosongan. Friedrich Nietzsche melihat kepastian dari sudut yang lebih tajam. Bagi Nietzsche, manusia sering mencari kepastian, bukan karena kuat, tetapi karena takut. Takut pada kekosongan, takut pada absurditas, takut pada tanggung jawab menciptakan makna sendiri. Nietzsche menulis dalam The Guy Science, "Conviction are more dangerous enemies of truth than lies." Keyakinan jauh lebih berbahaya bagi kebenaran daripada kebohongan. Bagi Nietzsche, keyakinan absolut adalah tempat berlindung orang lemah. Ia membebaskan manusia dari kewajiban berpikir. Kebodohan yang percaya diri. Nietzsche dan Russell, meski berbeda zaman dan gaya, sepakat dalam satu hal. Kepastian yang tidak diuji adalah bentuk kemalasan intelektual. Orang bodoh modern bukan tidak tahu banyak hal. Ia justru tahu cukup banyak untuk membela posisinya, tanpa pernah membuka kemungkinan bahwa ia bisa salah. Media memperparahnya. Algoritma tidak menghargai keraguan. Algoritma menghargai emosi, dan emosi paling mudah dijual adalah kepastian moral. Dari keraguan ke fanatisme, di titik ini, berpikir menjadi aktivitas yang berisiko karena berpikir berarti kehilangan kepastian, kehilangan identitas, kehilangan kelompok, dan bagi banyak orang itu terlalu mahal. Maka mereka memilih keyakinan yang tidak perlu dipikirkan. Jika kepastian adalah pelarian, maka berpikir adalah perlawanan, dan tidak semua orang siap melawan. Keberanian untuk mengakui, aku bisa salah. Setelah semua yang kita bicarakan, satu pertanyaan tersisa, apakah kebodohan bisa dihindari? Bertrand Russell tidak menawarkan solusi instan, tidak ada metode ajaib, tidak ada rumus sederhana. Yang ia tawarkan hanyalah sebuah sikap hidup, kerendahan hati intelektual. Bagi Russell, kebijaksanaan dimulai dari satu kalimat sederhana,
Aku bisa salah. Kalimat ini terdengar lemah, namun justru di sanalah kekuatan sejati berada. Orang ignorance mengakui ia belum tahu. Orang bijak mengakui bahwa bahkan yang ia tahu masih bisa runtuh. Sementara orang bodoh tidak pernah memberi ruang bagi kemungkinan salah. Etika keraguan. Russell menyebut keraguan sebagai kewajiban moral. Bukan untuk melumpuhkan tindakan, tetapi untuk mencegah kekejaman, karena sejarah menunjukkan penderitaan terbesar lahir dari keyakinan yang tak pernah diuji. Keraguan membuat kita mendengar sebelum menghakimi, bertanya sebelum menyerang, memikirkan dampak sebelum merasa benar, berpikir sebagai tindakan berani di dunia yang menghargai kepastian. Berpikir adalah tindakan beresiko, berpikir membuat kita sendirian, berpikir membuat kita tidak sepenuhnya diterima kelompok manapun. Namun, Russell percaya lebih baik kesepian karena berpikir daripada aman karena berhenti berpikir. Kebodohan bukan takdir. Ignorance adalah kondisi awal manusia. Stupidity adalah pilihan. Pilihan untuk tidak bertanya, pilihan untuk tidak mendengar, pilihan untuk tidak meragukan diri sendiri. Nietzsche, Arendt, dan Russell bertemu pada satu titik. Manusia paling berbahaya adalah manusia yang berhenti berdialog dengan dirinya sendiri. Mungkin kebijaksanaan bukan tentang memiliki jawaban. Mungkin ia tentang kesediaan hidup dengan pertanyaan. Jika hari ini kamu ragu, itu bukan kelemahan. Jika kamu tidak tahu, itu bukan kegagalan. Yang berbahaya bukanlah ketidaktahuan, melainkan kepastian yang menolak berpikir. Di dunia yang penuh orang yakin, keraguan adalah bentuk keberanian. Dan mungkin itulah warisan terbesar dari Bertrand Russell.